Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia, selamat malam juga untuk seluruh sahabat-sahabat MyZero. Malam hari ini kembali saya Karisma Agung ya sebagai host di MyZero Production, MyZero Official, MyZero Off Air and On Air kembali hadir buat kalian semuanya. Untuk malam hari ini segmennya itu luar biasa segmennya. Saya sudah kedatangan tamu ini. Wih, kalau dia bilang ini cantiknya, Masya Allah, Najubillah cantiknya. Iya, kalau saya bilang ini ikonnya ND, maskotnya ND nantinya ya. Saya punya Salsabila Jufri, sang pengusaha muda. Yeay. Halo everyone. Apa kabar nih sayang? Baik. Kok cantik sekali ya? Behind my mask. Iya, no, but tapi ini lebih kelihatannya auranya kok semakin agung, semakin gemilang gitu ya. Enggak sih. Tapi Salsa, terakhir kemarin saya lihat di media sosial, di Instagram Salsa sendiri, di Facebook Salsa sendiri, dari keluarga sendiri bilang Salsa kuliah di Malaysia ya? Iya benar banget, aku kuliah di Malaysia. Itu luar biasa ngambilnya di Malaysia loh ya, di negara tetangga Malaysia. Untuk malam hari ini, Salsa akan berbagi untuk seluruh sahabat MyZero, buat kalian semuanya yang cantik ini dia akan berbagi. Dia masih muda, usia udah masuk berapa nih usianya? 21 aku masih. 21 ya? Iya. Wih masih 21 men, jadi masih muda sekali gitu ya. Jadi yang muda, yang berkarya, yang berprestasi. Itu bisa langsung dilihat Salsabila Jufri malam ini. Salsa, kamu ceritain dong awal kamu akhirnya menjadi seorang pengusaha muda gitu ya. Kalau dilihat memang Salsa ini masih sangat-sangat muda gitu kan. Tapi udah bisa beranikan diri menjadi seorang pengusaha ya. Menjadi seorang pengusaha untuk beauty care kan? Iya. Untuk beauty care di ND. Itu kenapa sih harus jadi pengusaha muda? Padahal masih kuliah juga nih, Dek. First of all, aku mau bilang hai semuanya. Makasih banget aku diundang ke sini. Aku juga bangga banget tuh kamu hadir. Biasanya yang duduk di kursi ini kan ya orang-orang sukses ya, tapi kamu juga inspiring. Aku masih berani, kalau dikatakan sukses itu belum, tapi aku baru berani. Kadang kita harus bisa berani ngelangkah dulu nih. Benar. Iya. Jangan dulu memikirkan, kapan kita bisa sukses, income harus berapa. Tapi berani aja dulu. Kan masih muda kita kan? Iya. Jadi kunci awal. Justru semangat muda itu, kita kan masih banyak, kita masih bisa berpikir banyak, peluang banyak, motivasi. Jadi gitu deh. Jadi untuk awal mulanya aku. Bener. Jadi kan pertama aku kuliah di Malaysia. Malaysia, oke. Iya. Aku kuliah di Malaysia di Taylor's University kan. Nah, aku kuliah di situ, terus tiba-tiba pandemi. Pandemi di saat aku mau internship, aku mau magang. Mau magang gitu, oke. Jadi dari pihak kampus bilangnya harus balik ke negara masing-masing karena pandemi, karena COVID, dan itu case-nya lagi naik-naiknya. Nah, aku ambillah internship di Bali. Di Bali, oke. Indonesianya di Bali nih. Iya, di Bali. Aku sempat di Bali 7 bulan, magang. Setelah itu kita online kan. Aku kepikiran kayak, kalau misalnya aku balik ke kampung, balik ke Flores, balik ke ND, aku mau ngapain selain online? Umur udah segini. 21 men. Enggak. Masih muda. Umur aku udah kepala 2. Oke. Gak lama bangun tidur nanti 21, 22, 23 kayak tiba-tiba 30-an. Tiba-tiba udah 30-an aja. Terlena gitu. Tapi belum ada sesuatu yang udah kita buat kan? Oke. Nah, jadi ya udah aku berpikiran ya buat usaha juga. Nah, bisnisnya aku ini juga relate sama masa lalu aku yang Masa lalu apa ya? Masalah asmara aku. Oke, jadi ini berangkat dari masalah romansa ya. Iya, benar. Asmara ya. Itu kalau dibilang asmaranya asmara yang happy ending kah atau sad ending Pak. Really? Cewek cantik kamu juga bisa merasakan sad ending untuk dunia. Cantik itu relatif. Oke. Iya. Cantik itu relatif. Kita itu tidak ada yang abadi selain perubahan. Kita stay sama orang, iya, perasaan orang juga bakal berubah. Rasa bosan itu pasti bakal ada, gitu. Jadi, aku sama mantan aku putus karena dia kenal dengan berbagai banyak perempuan di luar sana. Muncullah pertama kali aku ngerasain insecure yang benar-benar insecurity aku tuh yang lebih besar dari rasa confident-nya aku. Dia lebih melihat kamunya saat itu sebagai Salsabila yang cerdas, yang smart, yang multitalenta atau gimana tuh? Kayaknya enggak deh. Di umur kayak gitu kita nggak ngelihat itu dulu sih. Maksudnya pacaran yang masih
dibilang masih labil ya. Jadi ya mata juga masih, kalau ada objek di mana aja pasti bisa ngelirik. Dan namanya nggak ada yang abadi selain perubahan kan, pasti ada rasa bosan kan. Selama 2 tahun mau masuk 3 tahun kayak barang dia aja terus, pasti kan ada rasa. Ada jenuhnya, ada bosannya. Tapi kalau misalnya rasa bosannya itu diatasi dengan baik, kan pasti kan kita bakal punya healthy relationship. Betul. Kita bisa komunikasikan dengan yang baik. Iya, kamu tuh gimana sih sebenarnya kayak gitu? Atau toksik nggak sih dia? Iya, dia lumayan toksik. Karena itu aku memutuskan kayaknya oke deh, I'm done. Aku udah capek. Putus di saat pas aku lagi capek-capeknya, dan kayaknya aku harus berhenti deh. Kayaknya aku harus do something yang benar-benar yang harus untuk prioritasin diri aku dulu. Betul. Karena aku terlalu banyak prioritasin dia. Oke. Iya, karena saking sayangnya. Saking sayangnya kamu sama dia gitu ya. Itu kalau toxic relationship itu basically itu based on dia tuh kembali terlalu mengekang atau dia terlalu khawatirnya tingkat tinggi gitu loh. Believe me, semua hubungan itu toxic. Cuman persenannya beda-beda. Woi, itu dia. Iya. Ini Salsabila 2022. Toxic itu semuanya relatif, tapi persennya itu beda-beda. Iya, persenannya itu beda-beda. Cara Betul. kita handle hubungan kita pun beda-beda. Jadi tidak semua healthy relationship itu menjamin kalau nggak toxic. Toxic itu pasti ada, karena rasa cemburu itu ada, guys. Betul. Cemburu itu katanya orang bumbu cinta gitu Iya. kan. Tapi dia kelolanya tuh gimana kelolanya? Ya tergantung dari kitanya masing-masing mau bawa ranah hubungan ini kayak apa gitu. Tapi percaya aja, toxic itu pasti bakal ada di hubungan walaupun hubungan itu sehat apapun. Love, jealous, and pain itu one paket. Itu satu paket. Love, jealous, and pain. Ini Salsabila Jufri 2022. Cinta, cemburu and sakit. Itu wajib. Luka itu ada di satu paket. Jadi pintar-pintarnya kita handle ini hubungannya ini, baiknya ini dibawa kemana. Gitu loh. Seorang Salsa itu pernah nggak sih harus dia nangis, nyesel? There's nothing wrong with crying. Orang-orang itu pasti butuh nangis biar buat lega gitu loh. Tapi bukan berarti buat kita kelihatan lemah. Kita harus justru itu kayak membangun, nge-build diri kita. Iya. Buat kayak kedepannya aku nggak boleh gini lagi. Aku harus move big step. Aku harus ngelangkah. Aku harus bikin big decision, Betul. keputusan yang besar untuk prioritasin diri aku ke depannya. Ini aku harus kayak gimana nih? Betul. Tidak selamanya kita harus memikirkan dia. Kadang kita harus ngalah buat untuk tidak terlalu ego sama rasa sayang. Sama kita. Perasaan kita. Betul. Kita harus pakai ini, guys. Logic. Betul. Logically itu harus ya. Pakai otak. Jadi biar nangis itu kan sebetulnya dia It's kan okay. It's okay. It's okay. There's nothing wrong with crying. Just go ahead. Itu nggak ada salahnya buat kamu ya yang kaulah muda terus yang seusia seperti si Salsa ini, nangis itu masalah normal. Iya. Disakiti itu memang masalah normal. Itu kita udah terima jatah sebagai manusia gitu kan. Kamu akan terima disakiti, kamu akan mendapat kemenangan. Itu jatah yang harus kita rasakan. Tapi bagaimana nangis yang nggak harus kita show up ke media sosial gitu ya. Gak semuanya harus kita tunjukin di media sosial. Betul. Kan. Oke, dari situ aku ngerasa insecure, yang benar-benar insecure. Aku terlalu compare diri aku dengan perempuan-perempuan yang dia kenal. Akhirnya buat mental aku juga unstable, pikiran aku juga nggak tenang. Akhirnya aku mutusin buat aku harus apa nih biar mental aku sama pikiran aku balik lagi, sehat lagi. Tanpa aku harus memikirkan orang lain, tanpa aku harus cari perhatian di orang lain. Betul. Tanpa aku harus butuh orang lain buat support aku. Tapi gila cowok itu kan biasanya kalau lihat cewek ya, dia tuh harus melihat dulu tuh fisikalnya dulu. Kalau cewek normal, cowok normalinya ya dia. Semua orang normal kok kalau ngelihat dari fisik, karena fisik itu tuh cara first impression kita ngelihat orang. First impression, ya. Jadi kita ngelihat orang tidak menutup kemungkinan ya dari penampilannya dia Betul. dulu, dari ini dulu. Baru nembus kemana-mana, baru nembus ke hati. Nembus ke hati gitu loh. Personality. Yeah. Iya. Sama habit-habitnya dia, baru kita bisa kenal satu sama lain. Itu dari fisiknya dulu. Fisiknya dulu. Jadi itu yang bikin yang kayak aku terlalu kebawa pikiran, terlalu compare diri aku sama cewek ini, cewek itu, cewek ini, cewek itu. Dan aku ngerasa kan yang namanya beauty standard di Indonesia itu harus putih. Putih. Aku jujur aja, harus putih, harus cantik, harus tinggi. Sedangkan aku tidak tergolong di situ, di pemikiran aku saat itu. Padahal cantik itu relatif ya. Banget. Nah, dari situ tiba-tiba malamnya itu aku tidur, aku bangun, aku lihat di Instagram ada iklan sponsor kursus eyelash, nail art dan segala macamnya. Tiba-tiba kepikiran.
Kalau misalnya aku buka ini kayaknya bagus deh di ND. Soalnya untuk perempuan-perempuan di ND aku bukan mengatakan yang kayak gimana ya. Mereka itu susah untuk express. Betul. Untuk mengekspresikan their Ekspresikan self, diri mereka. Untuk nge-build confidence-nya mereka itu tuh susah. Tapi gimana caranya? Itu tadi balik lagi. Orang menilai kan dari first impression itu kan fisik dulu. Fisiknya kan? dulu. Nah, benar. That's true. Cowok biasanya ngeliat gitu dulu, ya. Itu kan fisiknya dulu kan dilihat. Gimana caranya buat perempuan-perempuan kita ini nyaman kalau keluar, nyaman kenal dengan orang baru, nyaman ngobrol, bagi wawasan. Tapi kan kita harus pede dulu dengan penampilan kita, dengan ada kita cantik, mau cantik-cantik banget enggak, tapi pede dulu, kelihatan rapi, kita kelihatan bersih, pede, beraura, kasih positif vibe yang enak kan. Jadi mau ngobrol sama siapa aja, mau ketemu sama siapa aja, confident kita udah ngangkat nih. Betul. Nah, dari situ aku turun, aku buka linknya itu? Aku buka link itu, aku kursus dulu di Bali sebelum aku balik ke Flores. Oke. Aku kursus dulu di Bali, tiba-tiba dadakan aja itu, aku telepon mama papa, "Mah, aku kursus gini, aku udah kursus eyelash extension, nail art, gini segala macam, aku mau buka." Terus orang tua aku yang bilang, "Yakin kamu mau buka? Usaha itu bukan main gila ya, bukan kayak panas-panas tai ayam habis itu hilang ya. Kamu harus bisa komitmen." Dari mama ya? Dari mama bilang, kamu harus bisa komitmen. Berusaha itu untuk kita bikin bisnis, di bisnis life itu nggak cuman yang kayak, soalnya income-nya itu nggak tentu. Jadi jangan put too much expectation. Jangan taruh pengharapan yang lebih terlalu tinggi, tinggi di bisnis, kayak saya mau running bisnis tapi saya mau income saya per bulan tuh 10 juta. Enggak, kita jual jasa. Bener. Enggak semua orang tuh pakai jasa kita. Di bidang saat ini ya. Di beauty bidang care ya. Kadang perawatan aku tuh yang enggak tiap hari ngundang orang. Betul. Kayak sebulan sekali atau ada acara apa baru. Beda dengan orang yang kayak udah kayak misalnya dia pakai lash extension terus udah nggak pakai, ngerasanya ganjel gitu. Nah, itu baru dia datang tertuik sekali dan segala macam. Terus aku bilang, "Iya, aku siap kok untuk itu, nggak apa-apa." Dan di samping itu juga aku cari kesibukan buat move on kan. Ya, dari si dia itu ya, yang tadinya dikatakan toxic juga ya. Jadi aku cari kesibukan aku juga buat move on, dan aku juga pengen nge-build myself, kayak pengen ngebangun rasa confident aku, kayak ayo kamu tuh bisa sebenarnya, kamu gak butuh orang lain di belakang kamu, dia itu udah toxic. Emang semua orang toxic, persenannya beda-beda, tapi dia udah terlalu toxic gitu loh buat kamu. Jadi kayak ya namanya pohon, kalau ada racunnya di batangnya, kita jangan tebang pohonnya. Betul. Tebang aja batangnya. Iya, itu kayak parasit gitu loh, dibuang tuh parasitnya. Dibuang itu parasitnya, teman-teman. Jadi jangan, ketika kalian ada masalah, jangan kalian langsung ngerasa, terpuruk banget, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ini, enggak. Coba tenang. Setelah nangis, itu kayak cara aku, coba tenang dan coba buat lebih berpikir. Jangan minta solusi ke orang lain. Coba lebih mengenal diri, kayaknya ini yang baik untuk aku tuh apa. Bener. Karena dari orang tua aku mikirnya, ini anak nih kayaknya bakal jalanin kuliahnya tanpa ada embel-embel apapun. Bakal kayak gitu aja, kayak straight kuliah. Tiba-tiba di pertengahan jalan aku kayak ngubah keputusan aku gitu loh di tengah jalan. Aku mau kuliah, tapi aku mau sambil usaha. Nah, aku mau kuliah, tapi aku mau ada sesuatu yang bisa ngejamin hidup aku ke depannya. Aku mau ada aset gitu loh. Gimana caranya kalau ketika aku nanti kuliah, let's say aku kuliah 3 tahun, 4 tahun, aku mau lanjutin kuliah aku, tapi income yang aku dapat itu udah stabil. Aku tidak terlalu mengharapkan itu dari orang tua. Betul. Aku menganalisa orang-orang NTT menganggap orang sukses itu harus orang yang berseragam. betul. Ini tertarik saya. Oke. Orang sukses itu harus kayak orang yang berseragam. Dia berseragam. Dia dengan gaji UMR-nya dia itu baru dinamain sukses. Enggak. Orang sukses itu orang yang udah bisa menghasilkan aja sekecil apapun itu sudah bisa dibilang sukses. Gila, saya dapat motivasi loh dari adik Salsabila ini malam hari ini. Saya kebetulan baru resign dari salah satu kantor gitu kan. It's okay kalau kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Justru itu yang ngebantu kita biar kita bisa jadi lebih baik. Misalnya dengan income yang kayak gini yang tiap bulan yang saya dapat, seharusnya saya bisa dapat lebih. Banget. Seharusnya saya tuh bisa dapat lebih dari income saya, karena saya sadar value-nya saya besar, kemampuannya saya besar. Jadi pintar-pintar sebelum kita mau melangkah, kita kenal diri kita dulu. Iya.
know yourself gitu kan, tahu kapasitasmu, capability-mu seperti apa. Udahlah, yang penting intinya anak muda itu berani lah dia. Dia berani berangan-angan, berani punya mimpi dan juga berani untuk dia wujudkan mimpi itu. Mumpung masih muda, jadi nggak ada kata terlambat buat semuanya. Masih muda, coba aja. Enjoy life, try new things. Iya. Survive, it's Betul. okay, fine. Gagal bukan berarti kalah. Gagal itu pasti akan siap menanti. Iya. Tapi bagaimana anak muda itu dia berani Gagal itu bangkit. kan kemenangan yang tertunda. Banget. Kita cuman we have to be patient, Iya. sabar. Kita cuman butuh sabar, tapi dengan komitmen sabarnya, jangan cuman sabar aja. jadi lu sabar, Iya, sabar. Hanya Sabar, alus-alus dada alus gitu dada kan. sama enggak. No action is useless gitu Iya, kan. no action useless. Iya, no action is useless. Oke, salah saja berarti sekarang di beauty care dari masalah si dia udah toxic. Aku penasaran banget sih dia itu siapa sih? Hah? Di luar negeri kah atau di Oh, masih di Indonesia kok. Dia masih terjangkau. Oh, masih sebenarnya. terjangkau orangnya. Dia masih terjangkau. Saya pikir dia tuh yang kemarin di salah satu provider besar itu yang nemani kamu. Oh, enggak. Enggak. Itu cuman beberapa orang yang lewat. It's okay. Makanya aku bilang enjoy life, guys. Oke. Jadi enjoy aja gitu ya. Enjoy aja. Udah berapa bulan sih jalannya usaha? Usahaku Udah mau bertahun-tahun ya? Mau masuk 2 tahun. 2 tahun nih? Oke, udah 2 tahun. Oh, sempat saya warawiri. Oh, mungkin saya yang kurang fokus kayaknya. Udah dibuka. Itu tempatnya di Gatot Subroto Hotel Shiva. di Gatot Subroto Hotel Shiva, dan kebetulan Hotel Shiva itu milik dari ini ya. Milik dari bapak mama pastinya. Jadi Salsa udah punya space sendiri di situ untuk beauty care. Iya. Gila, itu lumayan. Pasti banyak sekali cewek-cewek yang pengen tampil memukau Iya, ke situ. Lumayan. Alhamdulillah juga banyak langganan-langganan yang udah mulai nyaman. Aku juga bisa tarik orang. Kan aku pelan-pelan dulu cari nama. Iya. Dulu. Aku buka yang bukan berarti yang langsung besar tek langsung buka, enggak. Pintar, cerdas nih. Pelan-pelan. Cerdas dia. Nah, pelan-pelan terus aku ya namanya manusia pasti tingkat kepuasannya tuh pasti ada aja. Iya. Nggak ada limitnya rasa puas. Pelan-pelan pengen kursus yang ini deh buat nanti treatment taruh di beauty studio. Iya. Iya, beauty studio aku nanti ini. Terus aku berangkat kursus dengan uang yang dari Yang hasil dikumpulin itu. yang dikumpulin Oh, itu. iya. Terus udah aku buka lagi, terus mereka bilang, "Oh, ada yang baru lagi nih gini." Jadi keeping update Iya. terus. Dia mesti upgrade terus kayak gitu. Harus upgrade terus. Selama 2 tahun ini berarti Salsa merasa apakah perlu upgrade terus nih untuk beauty studio, beauty care-nya? Harus upgrade terus ya? Kalau mau usaha itu harus upgrade karena gini, kita hidup nowadays itu dengan sosial media. Oh iya, Iya kan? social media is important ya. Internet udah di mana-mana. Dengan habit-habit orang kadang berubah, Betul. taste-nya orang Taste-nya, berubah, iya, kebiasaannya kebiasaannya. orang berubah. Gimana caranya kita harus menyelaraskan itu semua? Kita harus bisa menyesuaikan. Oh ya, maksudnya untuk customer aku kebanyakan taste-nya ini mereka nih lebih suka yang kayak gimana. Mereka suka lebih kayak estetik salon, studio kayak gitu, dan mereka juga pengen coba treatment yang baru yang sebelumnya nggak ada di ND. Mereka coba gitu. Mereka coba dan mereka suka. Mereka pasti alhamdulillah. bakal balik lagi. Iya. Jadi jangan takut buat Perubahan. Ya, jangan takut buat perubahan, jangan takut kita, mencoba. manusia itu kan berubah. Yang kayak aku bilang, nggak ada yang abadi selain perubahan. Kita nggak bakal stay di satu titik itu. Namanya kita aja grow old gitu loh. Kita Iya. makin tua dengan umur, begitu juga dengan hidup. How life going itu pasti kayak gitu. Berubah. Jadi kalau mau berusaha itu harus keeping update terus, upgrade terus. Wih, luar biasa. Ini Salsabila 2022 loh ya. Ini kencang banget semangatnya. Oke, Salsa, saya juga pernah membaca di postingan teman-teman ya. Kamu pernah mengikuti seperti ada himpunan pengusaha-pengusaha muda Indonesia kayak gitu. Terus juga pernah ikutan kayak satu organisasi pengusaha yang kamu juga ada di situ namamu. Karena namamu memang tercover ada di pengusaha Indonesia, pengusaha muda Indonesia. Ceritain dong itu kamu tergabung di organisasi mana sih? Oh, jadi aku udah tergabung di 2 organisasi. 2? Iya, 2. Oke. Pertama itu Kadin, Kamar Dagang Industri, aku Oke. masuk di situ. Yang kedua itu Himpunan Pengusaha Muda, HIPMI. HIPMI. Iya, Oke. aku masuk di situ. Jadi aku ngerasa kalau usaha kita cuman berdiri sendiri aja, nggak puas aku. Emang jalan, tapi aku ngerasa nggak puas. Organisasinya emang non profit,
Iya, tapi Iya, tapi bukan berarti kita rugi masuk dalam organisasi gitu. Namanya kita kenal dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Iya. Kita dengan pengalamannya mereka, kita sharing, kita ini. Dan kalau mau jadi pengusaha juga koneksivitasnya harus besar, circle-nya juga. Circle-nya. Ketika ingin mengembangkan usaha, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita sebelumnya. Iya. Kita bisa ikut caranya mereka, mereka bisa motivasi kita, Iya. dan mungkin juga kita bisa dibantu. Jadi ada beberapa organisasi kayak Kadin itu dia sudah lumayan besar. Kalau join di situ udah ada kerjasama dengan pihak-pihak pusat juga, pihak-pihak bank juga, Perbankan, perbankan. Jadi bisa dibantu, maksudnya bisa lebih terarah. Iya. Untuk orang yang baru, saya pengen usaha tapi saya bingung harus mulai dari mana. Mhm. It's okay. Kalian bisa tanya aja masuk organisasi itu sebenarnya gunanya untuk itu. Betul. Saya punya usaha tapi masih kecil nih. Saya mau ngembangin, tapi saya bingung harus kayak gimana. Dengan organisasi itu, dengan kita punya teman-teman yang menggelut di bidang yang sama, jadi kita bisa belajar. Kita bisa contohi mereka. Namanya kita harus cari motivasi. Motivasi ya, tips and triknya biar sukses, biar lebih maju lagi gitu ya. Jadi emang benar, memang kadang-kadang tuh perbankan juga ada butuh survei-surveinya. Iya. Survei dari usaha-usaha ini, usaha itu. Jadi Kadin ini dia benar-benar mengakomodir. Betul-betul ini mereka terstandar loh usahanya, udah punya profilnya sendiri, udah punya VT sendiri untuk bisa. Nah, itu luar biasa dari Kadin. Dari HIPMI sendiri itu gimana? Sama. Cuman HIPMI itu yang lebih menggelut pengusaha-pengusaha mudanya. Oh, anak-anak muda milenial. Kayak sampean, kayak kamu. Kayak aku. Jadi kadang anak-anak milenial kan takut ya mau ngelangkah ya, karena nggak punya backup di belakang yang cukup gitu loh. Jadi kayak mereka tuh takut mau melangkah untuk yang lebih gede, itu mereka takut. Dengan ada organisasi seperti HIPMI, HIPMI, you don't have to be worry about that. Iya, don't worry about that. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah ini, kamu cukup belajar, sharing pengalaman, tanya, harus banyak tanya, ini gimana kira-kira kalau saya mau maju kayak gini-gini gimana. Itu pasti kita bakal sharing kok, kita bakal bantu. Kita bakal kasih tahu jalannya. Oh, kayak harus kayak gini. Karena kalau misalnya jalan sendiri, insya Allah pasti jalan. Amin ya Allah, amin. Tapi dengan adanya organisasi lebih membantu lagi. Nah, karena kita akan diarahkan gitu loh. Biar nggak salah langkah gitu. Soalnya usaha ini beda dengan kerja kantoran ya. Kalau kerja kantoran dengan gaji yang segitu itu resikonya rendah. Rendah banget. Tapi kalau usaha itu resikonya tinggi. Iya. Income yang tidak menentu, dengan pintar-pintar manage uang kayak untuk pemasukan ini dan segala macam. Apalagi kalau usaha yang udah punya tempat sendiri, harus bayar listrik, bayar pajak, bayar segala macamnya itu. Pintar-pintar manage uang. Bayar tenaga juga nanti. Mentalnya juga harus kuat. Kadang kalau untuk bergerak sendiri juga kurang, maksudnya kurang total. Iya. Jadi kalau ada organisasi itu tuh lebih terarah gitu. Jadi gila, kalian tuh pasti punya yang namanya coachnya sendiri, mentornya sendiri di HIPMI itu. Itu luar biasa loh. Itu kalian bisa diajak ini, nanti gini, nanti diarahkan ke sini. Kayak gitu. Pokoknya kita diarahin yang benar-benar terarah. Jadi pemikiran kita udah nggak lari-lari. Maksudnya kita juga nggak salah langkah. Kadang anak milenial kan yang seperti aku bilang tadi, lompat lebih tinggi aja dia. Kadang juga mereka tuh takut mau mulai, mereka belum ada keberanian karena mereka nggak tahu ini harus kayak gimana, cara-caranya tuh harus apa, aku harus ngapain, aku harus ini. Tapi dengan adanya organisasi, dengan cari tahu di orang yang menggelut bidang yang mereka mau terjun itu, ya pasti bakal lebih terarah. Jadi mereka langsung yang kayak, oh ya jadi aku harus kayak gini, ternyata aku harus kayak gini, next stepnya aku harus kayak gini. Jadi nggak bakal salah. Iya, jadi udah diarahkan lah sama coachnya, sama mentornya dari HIPMI. Justru bagus ada organisasi. Dulu aja aku nggak tahu, aku mulai usaha aku tuh dengan asal mulai aja. Untungnya orang tua aku dari pengusaha juga, jadi bisa membantu. Itu makanya bagaimana motivator terbesar lah. Orang tua pastinya memberikan yang terbaik untuk Dede Salsa, untuk kelebihannya untuk berikutnya. Oke, dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu pastinya banyak sekali kelebihan ya. Itu banyak banget dong relasinya. Itu semuanya milenial gitu. Itu kayak ada workshop gitu pastinya. Ada kopi darat, pertemuan lah. Itu penting loh, penting ya kita circle-nya tuh. Tadi aja makanya aku telat minta maaf tadi soal pertemuan. Gila.
tapi so far memang kalau seorang pengusaha, kalau kita saya sebagai seorang yang mengundang itu kita harus mengerti, oh dia punya jam limitnya sekian, tapi nggak ada yang salah. Tapi tadi sempat selesai ketemuan. Iya, kita baru selesai pertemuan buat mantepin struktur organisasi. Soalnya kita juga baru mulai, kita dari anakan Kadin nih. Oke. Baru mulai, aku juga baru dilantik Desember kemarin di Ruteng. Nah, nanti juga mau ke Kupang buat musda pemilihan untuk ketua umum NTT. Dan di HIPMI sendiri kamu menjabat sebagai apa di sini? Bendahara umum. Bendahara umum. main jadi bendahara berarti kuat accounting dong ya. Perhitungannya mesti jelas dia. Semua pengusaha kan udah dibilang usahanya non profit sih sebenarnya. Iya. Tapi kita paling tidak ada kas sendiri aja atau nggak ada dari pusat mau diagendakan, oh ini mau kemana baru kita terima. Ya pasti kan dari pusat mungkin nanti. Aku bendahara umum yang menjalar ke semua sih sebenarnya. Aku masuk ke semua bidang sih sebenarnya, aku turut ini. Itu luar biasa, semua divisi kamu masuk gitu. Iya, aku masuk. Tapi pinter lah, kamu juga punya basic di kuliahan kan. Kamu juga pernah sama Kadin juga, akhirnya di HIPMI kamu menjabat sebagai bendahara umum. Bendahara umum loh. Bendahara umum loh. 21 tahun loh ya. Bendahara umum itu tergabung di HIPMI udah jadi bendahara umum. Udah kemarin udah ini ya, udah dapat legalitasnya juga pasti. Udah. Terus aku paling muda malah pas pelantikan. Paling muda. Pelantikan iya. Ditanya dari pusat, oh ini usahanya apa gini? Oh aku dengan santainya jawab iya, punya beauty care, punya salon gini, iya. Oh iya, umurnya berapa? 21 tahun. Hah? Paling muda ini. Iya, 1 tahun. dengan datang yang kayak gaya-gaya ala-ala sosialita gitu ya. Kaget, umur 21 tahun. Ya masih muda, Salsa ya. Oke, Salsa. Sekarang ini berarti dari HIPMI, dari Kadin itu kamu punya banyak sekali value. Ya, value apa yang kamu dapatkan pastinya? Value yang aku dapatin ya kayak gitu aja sih, kayak gimana perjalanan hidup aku. Maksudnya hidup aku tuh lebih terarah gitu loh. Aku jadi bisa berpikir, oh next stepnya aku harus apa nih, aku harus apa. Jadi kayak untuk dunia bisnis juga, bisnis life-nya aku juga lebih terarah. Mungkin next time aku pengen buka cabang nih di sini. Asik. Jadi kita udah ada kontak person orang yang di daerah itu, yang sama organisasi itu. Kita juga bisa minta mereka arahin. Jadi semuanya terarah sih, bisa dibilang aman. Iya, bisa dibilang itu aman. punya legalitas sendiri jadi aman. Iya, itu untungnya join organisasi itu kayak gitu. Bukan asal kopdar yang kayaknya kayak gini enggak. Jadi ngomong ngelantur, kayaknya gue pengen ini deh, kayaknya aku gini-gini. Enggak, kita mikir, kita ini tapi jalan. Jadi pikir sekalian jalan aja gitu loh. Berpikir berjalan berlari nanti sama-sama. Jadi intinya ngomong itu adalah daging gitu. Jadi ngomongnya ketika ngabung di situ nggak ngomongnya yang useless, nggak ngalor ngidul. Dia pasti intinya udah punya tujuan yang jelas dari HIPMI dan juga dari Kadin dan yang udah. Organisasinya juga legalitasnya juga ini. Ya pastilah, pasti. Dan terpercaya juga. Banget HIPMI. Jadi luar biasa buat ini teman-teman kaula muda yang paling kecil loh. Ini gabung yang paling kecil 21 tahun loh ya. Sebenarnya di ND juga banyak yang umuran aku tuh yang usaha-usaha kayak aku yang startup juga banyak. Tapi terkadang mereka tercover nggak sih? Itu yang aku kurang tahu. Makanya aku lagi pengen ngerangkul. Nah, ini kamu sebagai maskot, sebagai ikonnya gitu ya. Anak muda yang memberikan inspiring lah. Jadi aku pengen ngerangkul mereka biar gimana nih usahanya nih biar bisa terarah dan segala macamnya. Jadi aku kadang manggil teman-teman aku yang juga punya bidang yang sama, yang startup juga yang kayak karena aku tahu rasa susahnya itu, rasa struggle-nya itu kayak apa. Iya, luar biasa loh struggle-nya. Iya, struggle-nya itu luar biasa. Dan jadi aku manggil buat bantu, it's okay. Gak usah takut, gak usah khawatir. Kalau emang ada niat, mau komitmen, kita sama-sama jalan. Gak usah jalan, malah kita sama-sama lari. Gitu. Bener. Jadi nantinya pun buat kaula muda yang masih startup untuk usahanya, gimana sih biar ada tips and triknya biar lebih maju ya, kayak Mbak Salsanya, itu bisa langsung nanti hubungi Salsa. Ini next stepnya pengen buka cabang nggak sih nanti dari beauty care Salsa? Pengen dong. Nah, itu juga termasuk plan aku sih. Itu mimpi terbesar ya? Iya, aku pengen punya banyak aset. Harus? Iya. Ketika nanti aku bakal kemana-mana, let's say, pemikiran aku juga lumayan panjang. Kalau misalnya kita dapat suami, income kita udah stable, udah dua arah.
Maksudnya kayak gitu. Oke, Salsa. Nama tempatnya itu apa namanya sekarang? Beauty Care by Salsa. Beauty Care by Salsa itu di Jalan Gatot Subroto, Hotel Siva. Hotel Siva. Apa sih kelebihan dari Beauty Care Salsa Bila di situ? Oke, Beauty Care dia selling jasa kayak ya untuk cantik sih. Betul. Dari fisik. Bukan beda sama skincare ya. Oke. Kalau skincare ya di klinik. Di kliniknya, kulit, bener. Sedangkan aku nih beauty care yang buat treatment tapi Treatment. lebih ke fisik, langsung kelihatan gitu loh yang hasilnya apa, kayak lashes Oke. extension, nail art, Oke. sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner, BB glow, yang maksudnya hasilnya tuh langsung kelihatan. Tapi Langsung ada beberapa kelihatan. juga perawatan-perawatan kayak facial. Aku juga buka spa, body massage. Oke. Iya. Kind of kayak gitu. Jadi buat semua kaula muda, cewek-cewek cantik, cowok-cowok juga boleh ke sana ya untuk Iya, perawatan. cowok juga boleh. Boleh. Tapi kalau untuk massage belum ya guys. Oh, untuk massage belum. Aku. Amin. Jadi butuh juga Doain ini. aku dapat staff cowok. Oh, deh. amin. Jadi harus butuh staff juga nih ya. Aku Oke. emang lagi cari juga. Lagi cari staff. Oke, amin. Semoga kedepannya Beauty Care Salsa ya. Iya. Salsa Beauty Care ini bakal maju lagi. Amin, insya Oke. Allah, amin. Jadi dia udah punya nail art, udah punya Lashes extension. Oke, extensionnya, terus treatment perawatan tubuh juga bisa di situ ya, facial juga semuanya bisa. Dijamin itu aman karena orang ini dia udah punya Sertifikat kok, sertifikat ya, bersertifikat kok. bersertifikat. Kemarin udah ada pelatihan kan? Iya. Kemarin Aku pelatihannya kursus di mana-mana. di kursus di mana-mana. Jadi semua bisa langsung main-main ke sana di Jalan Gatot Subroto, Hotel Siva, ada Salsa Beauty Care yang bisa menjadikan Anda lebih beraura lagi dan juga bisa lebih agung kayak kita berdua. Amin. Enggak kok, amin tapi. ya. Amin. Salsa, as a result dari semua story perjalananmu, kamu bisa berbagi apa nih untuk Conclusion-nya? conclusion, your closing statement Oke. untuk semua kaula muda. Aku kalau kalian dengar ini, kalau misalnya kalian merasa termotivasi, inspiring, aku terima kasih. Semoga cerita-cerita aku juga tadi, pembahasan kita juga bisa membawa motivasi buat kalian. Untuk conclusionnya, aku yang lebih, ya kita harus lebih berusaha, kita harus knowing ourselves, kita harus tahu diri kita maunya apa. Kita jangan sampai kita terpuruk dalam suatu masalah, kita terpuruk terus percaya orang sedih, ngalah itu orang-orang yang kuat. Aku tidak mau, karena aku nggak mau orang-orang tuh ngerasa hal yang sama kayak aku. Karena aku percaya perempuan-perempuan di luar sana insecure-nya itu lebih besar dari confident-nya mereka nowadays, karena kita pakai internet, kita pakai lihat sosial media, berapa banyak sih perempuan cantik di dunia ini yang membuat kita tuh yang kayak insecure ini. It's okay, jangan takut, build confident kalian. Coba new things, kayak perawatan di studio aku. Iya. Kayak iklan ya guys. Enggak apa-apa. Beauty Care Salsa. Jadi kita dengan umur kita yang kayak gini jangan terlena. Jangan juga terlena karena privilege orang tua. Oh, nanti saya mau di sekolahin ini, oh nanti ujung-ujungnya saya mau kerja ini kok, saya yakin bakal kerja. Kita nggak tahu hidup, kita nggak tahu umur. Tiap hari tetap buat sesuatu yang bisa menjamin buat masa depan. Sesuatu yang bisa menjamin buat hari esok, lusa, bulan depan, apa aja. Sekecil apapun tapi bisa menjamin kehidupannya kita gitu loh. Oke, terima kasih deh saya ucapkan kepada Salsa Bila. Terima kasih ya. Makasih banget udah diundang. Ini waktu sang pengusaha muda saya ambil malam hari ini ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Iya. Teman-teman HIPMI-nya, saya pinjam waktunya sebentar untuk bisa nge-podcast bareng Salsa Bila Jufri, sang pengusaha muda dan juga yang sekarang sudah ada di ND. Jangan lupa kalau kalian pengen nge-treat tubuh kalian lebih bagus lagi, biar lebih beraura, saya rekomendasikan datang aja ke Salsa Beauty Care ya. Iya. Salsa Beauty Care di Jalan Gatot Subroto, itu persis di dalam Hotel Siva. Iya. Oke deh. Terima kasih Salsa, luar biasa ya. Makasih banget. Semoga sukses, semoga impiannya, semoga amin, semangatnya, amin. bensinnya akan tetap ada terus biar Amin, lebih amin. strong semangatnya ke depan. Semoga yang nonton juga sukses. Amin, amin, Better amin. life di tahun ini. Amin buat Amin. semuanya. Kita Iya. doakan yang terbaik ya. Saya Karisma Agung dan juga Salsa Bila. kami dari My Zero Production. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi